Cara pandang finansial yang terinspirasi dari kebiasaan orang Tionghoa dalam mengelola uang, yaitu melihat uang sebagai pekerja yang harus terus bergerak, bukan disimpan pasif. Ada masa ketika aku merasa uang yang masuk setiap bulan seperti sekadar numpang lewat. Gajian datang, dipakai bayar ini itu, sisanya masuk tabungan yang lebih sering cuma diam tanpa perkembangan. Rasanya seperti punya motor baru tapi cuma diparkir di teras tanpa dipakai keliling. Sampai akhirnya aku mulai memperhatikan cara sebagian orang Tionghoa mengatur uang. Ternyata ada pola yang sederhana tapi luar biasa kuat. Uang diperlakukan sebagai pekerja yang harus aktif, bukan barang berharga yang hanya dijaga. Cara pandang ini membuat aku mulai melihat uang seperti benih tanaman. Kalau disimpan terus di dalam kantong, ya tetap jadi benih. Tapi kalau disebar, dirawat, dan dibiarkan tumbuh, benih itu berubah jadi tanaman yang berbuah berkali-kali lipat. Prinsip ini tampak jelas dari warung kelontong kecil di dekat rumahku. Pemiliknya tidak menahan uang hasil penjualan. Besok paginya uang itu langsung berubah wujud menjadi stok baru. Sabun, teh celup, kopi, minyak goreng, yang kembali dipajang dan siap menghasilkan keuntungan. Keuntungannya mungkin kecil, terkadang cuma 2 ribuan per item, tapi ritmenya cepat. Hari ini beli stok, besok laku, lusa sudah berputar lagi. Dari pergerakan kecil tanpa henti itulah uangnya berkembang. Aku sampai tersadar bahwa selama ini masalahku bukan karena pendapatan kecil, tapi karena uangku terlalu lama diam. Di tahap ini, aku mulai belajar bahwa tujuan awal bukan mencari untung besar dalam waktu singkat. Yang lebih penting adalah membuat uang terus bergerak dan produktif. Uang yang diam bikin kita merasa punya, tapi uang yang muter bikin kita berkembang. Dan perputaran itulah fondasi banyak usaha kecil Tionghoa yang mampu bertahan puluhan tahun meski dimulai dari modal sangat sederhana. Prinsip dasarnya satu, jangan biarkan uang tidur. Sedikit demi sedikit, gerakan kecil tapi konsisten justru bisa jadi kekuatan besar dalam jangka panjang. Setelah memahami pentingnya perputaran uang, aku mulai menyadari ada hal lain yang gak kalah penting, yaitu membedakan mana kolam dan mana aliran. Selama ini aku merasa sudah cukup aman karena punya tabungan yang lumayan. Tapi ternyata tabungan itu seperti kolam air yang diam. Ada gunanya sebagai cadangan. Tapi kalau isinya cuma disimpan tanpa gerak, lama-lama malah bikin kita terjebak dalam rasa aman palsu. Kolam yang terlalu lama diam bisa jadi keruh. Sama seperti uang yang terus disimpan tanpa menghasilkan apa-apa. Berbeda dengan aliran air yang terus bergerak. Aliran kecil yang mengalir setiap hari justru bisa membuat sawah tetap subur dan menghasilkan panen. Dari situ aku mulai paham bahwa aliran uang masuk, meskipun kecil tapi rutin, jauh lebih berharga dibanding tabungan besar yang tidak bertambah. Jadi pertanyaan yang aku tanamkan pada diri sendiri bukan lagi, berapa yang harus aku simpan? Tapi, apa langkah kecil yang bisa menciptakan pemasukan baru? Kebiasaan ini terlihat jelas dari cara sebagian keluarga Tionghoa mengelola penghasilan. Ada yang membuka jasa kecil-kecilan di rumah, ada yang jualan makanan ringan, ada yang jadi reseller barang kebutuhan harian. Alirannya kecil, tapi stabil. Setiap hari ada sedikit pemasukan yang terus mengalir. Lama-lama kebiasaan kecil itu membentuk pondasi keuangan yang kuat. Contoh yang paling mengena buat aku adalah kisah dua teman yang dapat bonus akhir tahun. Mereka menerima jumlah yang sama, tapi cara memakainya sangat berbeda. Yang pertama memilih membeli ponsel terbaru, karena ingin terasa lebih modern. Sedangkan temannya memilih membeli mesin jahit bekas yang masih bagus. Awalnya kelihatannya sederhana, tapi setahun kemudian hasilnya terlihat jelas. Ponsel mahal itu sudah turun harga dan mulai lemot. Sementara mesin jahit itu justru menghasilkan pemasukan tambahan setiap bulan dari jasa permak pakaian. Dari situ aku akhirnya benar-benar paham bahwa aset produktif dan barang konsumtif punya dampak yang jauh berbeda. Barang konsumtif membuat kita seperti terus mengejar sesuatu yang semakin menjauh. Aset produktif justru menambah ruang gerak kita pelan-pelan. Kesadaran ini mengubah cara aku melihat uang. Prioritasnya bukan lagi terlihat keren, tapi membangun aliran yang stabil dan membuat hidup terasa lebih ringan. Setelah memahami soal perputaran uang dan pentingnya aliran pemasukan, aku semakin sadar bahwa pondasi finansial yang kuat tidak terbentuk dari langkah besar yang meledak-ledak. Justru langkah kecil yang dilakukan terus-menerus jauh lebih berarti. Hampir semua usaha besar yang kita lihat hari ini selalu punya cerita awal yang sederhana. Ada yang dimulai dari satu rak barang, satu meja kecil, atau satu alat kerja yang dibeli dari hasil menabung. Tidak ada yang langsung megah sejak hari pertama. Aku mulai melihat contoh ini di sekelilingku. Ada yang membuka usaha gorengan di depan rumah, lalu perlahan menambah menu. Ada yang tadinya cuma menjahitkan celana tetangga, lama-lama punya banyak pelanggan. Kuncinya bukan modal besar, tapi keberanian untuk memulai dari apa yang sudah ada di tangan.
Dari keuntungan kecil yang dikumpulkan dan diatur dengan sabar, mereka membangun pondasi yang akhirnya makin kokoh. Dari cara itu, aku menyimpulkan bahwa tekanan terbesar dalam hidup kadang muncul karena kita terlalu cepat ingin mengikuti standar gaya hidup orang lain. Banyak yang membeli barang mahal hanya supaya terlihat setara, padahal cicilannya justru menguras tenaga dan pikiran. Sementara orang yang fokus membangun aset produktif mungkin tidak terlihat mencolok, tapi hidupnya justru semakin tenang karena uang bekerja untuk mereka, bukan sebaliknya. Setelah memahami semua itu, langkah yang aku ambil jadi lebih jelas. Membiarkan aset bekerja, menjaga perputarannya, dan menahan diri agar tidak terbawa arus konsumtif. Uang kecil yang dihasilkan setiap hari lebih berarti daripada barang mewah yang hanya memberikan rasa bangga sesaat. Setiap rupiah yang diputar dengan benar memberikan kebebasan baru di masa depan. Pada akhirnya, aku sampai pada satu kesimpulan sederhana. Uang tidak habis bukan karena jumlahnya besar, tapi karena cara mengelolanya benar. Saat setiap rupiah diberikan tugas, diarahkan dengan bijak, dan dibiarkan terus bergerak, uang itu akan berkembang dengan sendirinya. Kita tidak perlu menunggu kaya untuk belajar mengelola uang. Justru kebiasaan kecil inilah yang membuka jalan menuju kondisi finansial yang lebih stabil dan lebih bebas. Dan mulai hari ini, aku memilih bergerak pelan tapi pasti, membangun langkah baru setiap hari dan membiarkan uang bekerja, bukan tidur.